Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jamaah Masjid At-Taubah, para wargi a'azakumullah, di sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal yang terbaik, dan diantaranya adalah thalabul ilmi. Insyaallah di sore hari ini kita akan memulai membahas satu buku, satu kitab yang kitab ini dulu merupakan surat wasiat atau nasihat dari seorang ayah untuk kedua anaknya. Para ulama biasa menulis wasiat, menuliskan nasihat untuk anak-anaknya dan jadi buku. Banyak sekali yang sampai hari ini bukunya kemudian dicetak dan kemudian dijadikan panduan bagi para orang tua. Dan kitab yang akan kita bahas ini insya Allah kitab yang sangat berharga, karena buku ini ditulis oleh ulama yang hidup di abad tahun ke-5. Jadi abad tahun ke-5 berarti berapa? Sekarang abad ke-berapa? 14. Berarti berapa tahun yang lalu? Ya, 9 abad yang lalu, 900 tahun yang lalu. Jadi penulisnya sudah wafat 900 tahun yang lalu, dan bukunya akan kita bahas hari ini insya Allah. Dan isinya merupakan nasihat dari seorang ayah untuk anak-anaknya. Yang mana buku ini diberi judul An-Nasihah Al-Waladiyah, nasihat anak dari ayahnya. Disebutkan ini adalah wasiatnya Abul Walid Al-Baji untuk anaknya. Penulisnya namanya adalah Abu Al-Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji. Beliau ini orang Andalusia, orang Spanyol. Jadi dulu di abad ke-5, masa keemasan, banyak sekali kaum muslimin tersebar di berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah di mana? Sampai ke Spanyol, ke Perancis. Dan muncul para ulama-ulama hebat. Di antaranya Imam Abul Walid Al-Baji, yang nama aslinya adalah Sulaiman bin Khalaf Al-Baji. Al-Baji ini nama kota Bajah di daerah Andalusia. Di Tunisia ada Bajah, tapi yang dimaksud ini adalah yang ada di Andalusia. Nah, Imam Abul Walid Al-Baji ini, beliau lahir di tahun 403 Hijriah. Wafatnya tahun 473 Hijriah. Berarti berapa tahun hidupnya? Lahir 403 Hijriah, wafat 474 Hijriah. Wafatnya 474 Hijriah. Berapa? 71. Kalau lapar susah ini ya, berpikir. Pengaruh. Jadi imam ini lahirnya di awal abad ke-5 dan wafatnya di sekitar akhir-akhir abad ke-5. Beliau ini seorang ulama dari madhab Maliki. Nah, di Indonesia itu kalau ngomongin madhab-madhab lain suka nuduh-nuduh madhab. Oh, madhab ini mah begini, madhab ini mah begini. Padahal belum kenalan sama ulama-ulamanya. Ini yang jadi problem para dai di Indonesia. Ini mah tidak nyunah, ini mah
sufi, ini mah maliki mah begini, tasawuf dan seterusnya. Padahal kalau ingin tahu ulama-ulama, maka baca kitab-kitab mereka di zaman dahulu. Kita akan tahu mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang lurus, pemahaman yang lurus. Nah, ini nasihat waladiyah ini sangat penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena nasihat yang paling murni adalah nasihat ayah kepada anak. Nasihat ibu kepada anak. Yang paling ikhlas, paling murni. Kalau ada seorang menteri ngasih nasihat ke presiden, ada tujuan dunia nggak? Tujuan dunia. Rekan bisnis ngasih nasihat ke rekan bisnis yang lain, ada tujuan dunia nggak? Ada tujuan dunia. Ya. Pelatih sepak bola ngasih nasihat ke pemainnya, ada tujuan dunia nggak? Yang ikhlasannya ayah dan ibu nasihatnya kepada anak. Maka kalau ingin tahu anak-anak yang ada di sini, adik-adik, kalau bapak ibu ngasih nasihat, sudah itu nasihat paling ikhlas. Itu adalah nasihat paling murni, nasihat paling sayang, nasihat paling penuh dengan cinta. Karena tidak ada ayah dan ibu yang mengharapkan apapun kecuali ingin kebaikan kepada anaknya. Maka nasihat-nasihat mereka adalah nasihat-nasihat yang sangat penting. Kita akan langsung mulai saja ke bukunya. Ada punya bukunya? Ada terjemahannya ya kalau nggak salah. Nanti kalau ada rezeki beli berapa? 28.000 sama satu porsi bubur teh berapaan Pak? Bubur komplit? Oh 15, 2 porsi berarti. Bubur sama lontong. Baik, kita akan baca dari awal. Kita akan pelajari nasihat beliau. Dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Hafidh Abul Walid Al-Baji radhiyallahu anhu wa rahimah. Imam Al-Hafidh Al-Baji Abul Walid Al-Baji penulis buku ini, kenapa disebut Al-Faqih? Karena beliau ini hidup dididik oleh ulama-ulama hebat. Di antaranya adalah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Abdil Bar. Ulama ini ulama sangat hebat sekali. Khatib Al-Baghdadi itu punya buku sejarah paling fenomenal. Disebutnya Tarikh Al-Baghdadi. Beliau ini gurunya dan wafatnya sebelum wafatnya Imam Al-Baji. Tapi di dalam bukunya nulis kehebatannya dan sirahnya Imam Al-Baji. Jadi orangnya masih hidup, dia wafatnya duluan, tapi dia nulis sejarah orang yang masih hidup ini. Karena saking hebatnya kedudukan Imam Al-Baji. Beliau mengatakan, langsung sejarahnya panjang, nanti tidak masuk ke materi. Kita langsung masuk baca muqaddimah. Nah, saya ngasih saran Bapak Ibu, adik-adik juga, kalau baca buku jangan dilewatkan apa? Muqaddimah. Buku apa aja, beli ke Gramedia, ke Togamas. Jangan langsung dicari bab apa? Bab masak ikan, cara masak ikan resep apa gitu. Jangan langsung ke itunya, baca dulu apa? Muqaddimah. Muqaddimah itu penting sekali. Biasanya di situ dijelaskan tujuan menulis bukunya. Kata Imam Al-Baji, ya baniya hadakumullah. Ini anaknya 2, anaknya masih kecil, belum bisa ngerti urusan agama. Dan salah satunya meninggal duluan masih kecil. Tapi beliau sudah nulis wasiat. Ya baniya hadakumullah wa arsyadakuma wa waffaqakuma wa asokuma wa asolmakuma. Kata Imam Al-Baji, hai 2 anakku, semoga Allah ngasih petunjuk kepada kalian berdua. Semoga Allah memberikan taufik dan menjaga kalian berdua. Lihat nasihat ayah ditulis. Anaknya masih bayi, masih kecil. Nulis nasihat. Ini bekal nanti, bekal siapa? Anaknya. Kepikiran nggak Pak kita bikin gitu? Si nasihat untuk anak kita. Kata Imam Al-Baji, wa tafaddala alaikuma bi khairid dunya wal akhirah. Semoga Allah memuliakan kalian dan mengutamakan kalian dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa waqaquma mahdzurahuma bi rahmatihi. Semoga Allah menjaga kalian dengan rahmatnya. Ini doa, pertama kali doa dulu yang disampaikan. Dan ini sunnahnya para nabi dan para rasul dahulu. Mereka memulai
nasihat kepada anaknya dengan ngasih apa? Doa. Didoakan dulu anaknya. Kemudian lihat kata Imam Al-Baji, innakuma lamma balagtuma, kalian berdua nanti kalau sudah balik, kata Imam Al-Baji, nanti kalau kalian sudah balik, alladzi qurba fihi ta'ayyunul furud alaikuma, yang nanti kamu sudah wajib melakukan kewajiban-kewajiban, sudah wajib sholat, wajib saum, wajib segala kewajiban, wa tawajjahat taklifu ilaikuma, dan datang kewajiban kepada kalian berdua. Anak kalau sudah balik wajib melakukan kewajiban-kewajiban. Wa tahaqqaqat annakuma qad balagtuma hadda man yufhimul wa'd, dan sudah jelas bahwa kalian sudah balik dan bisa memahami nasihat. Wa yatabayyanu rusdu wa yasluhu lit-ta'allumi wal ilmi lazimani an uqaddima ilaikuma wasiyati. Kata Imam Al-Baji, ini nasihat aku tulis, nanti kalian kalau sudah balik sudah harus wajib sholat, wajib saum, wajib melakukan perintah-perintah Allah. Langsung catatan amal, malaikat pencatat amal sudah ada, bawa kitabnya di samping kalian. Aku ini sudah ngasih nasihat. Kata Imam Al-Baji, nanti bakal banyak dapat ilmu. Nanti aku juga, ya kata Imam Al-Baji, lazimani an uqaddima ilaikuma wasiyati. Nah, mumpung aku masih hidup, kata Imam Al-Baji, aku ngasih wasiat duluan. Kenapa? Kata Imam Al-Baji, makhofatan an tahtarimani maniyatan walam ablugh mubasyaratan ta'limukum. Lihat ya, Imam Al-Baji Pak, dia takut kalau nanti keburu meninggal belum sempat ngedidik anaknya. Misalnya gini Pak, kita bapak nih, suami, seorang ayah, kita meninggal duluan, anak masih kecil, kita takut nanti anak saya siapa yang ngedidik ini, nanti akan ketemu lagi kapan? Di padang mahsyar. Kita khawatir. Maka Imam Al-Baji mengatakan, mumpung aku masih hidup, aku ini ngasih wasiat dulu untuk kamu berdua. Kata Imam Al-Baji, makhofatan an tahtarimani maniyatun walam ablugh mubasyaratan ta'limukuma. Aku takut keburu meninggal, nggak sempat ngajar kalian berdua, maka aku tulis ini, tulis nasihat ini. Keburu aku khawatir keburu aku meninggal. Lihat sini. Fa in ansa Allahu ta'ala fil ajal fasayakfurun nushu wat ta'lim wal irsyad wat tafhim wa ma taufiqi illa billah wa alaihi tawakkal yatawakkalul mutawakkilun biyadihi qulubukuma wa nawasikuma. Kata Imam Al-Baji, kalau seandainya umur saya panjang, mengalami kalian sampai dewasa, nanti kita akan tambah lagi nasihat-nasihatnya. Tapi ini penting, ini minimal kalau meninggal ini sudah cukup sebagai bekal. Ini adalah kebiasaannya para nabi, para rasul, dan juga para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama dahulu. Mereka mempersiapkan anaknya, karena anak yang lemah itu adalah musibah bagi orang tuanya. Anak yang kuat dari sisi agama adalah kenikmatan dan keberhasilan bagi kedua orang tuanya. Allah mengatakan di surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya takut Bapak Ibu, ayah bunda, kalau meninggalkan anak-anaknya lemah, harus takut. Kenapa? Karena lemahnya anak nanti dampaknya kepada kita kalau sudah meninggal. Kalau anak nggak bisa mendoakan kita, tidak bisa melanjutkan amalan kita, anak tidak bisa sholat dengan benar, anak tidak bisa menjaga Al-Quran, anak tidak kenal masjid, kita sudah meninggal, celakalah. Kata Allah, waliyahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Takutlah kata Allah, kalau kamu punya anak nanti pas meninggal anaknya lemah, ngertinya urusan-urusan dunia saja, dia berada di puncak dunia tapi urusan akhiratnya lemah. Waliyahshal ladzina law taraku, takutlah kata Allah, khafu 'alaihim falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan inilah wasiat ini seperti yang pernah dinasihatkan oleh Nabi Yakub bagi anak-anaknya, dan juga oleh Nabi Ibrahim kepada
putranya Nabi Ismail. Wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim semuanya ngasih wasiat, Pak. Ini adalah kebiasaan seorang ayah di zaman dahulu. Mempersiapkan anaknya kalau kita meninggal, anaknya dalam keadaan sudah punya bekal dari bapaknya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah, anak sudah tahu. Sehingga kalau kita meninggal sudah ada di kuburan, tenang hati kita. Kita nggak akan risau, mana doa anakku yang soleh, nggak akan risau. Anakku tiap hari pasti mendoakan aku. Anakku tiap hari pasti melanjutkan kebaikan yang pernah aku ajarkan. Anakku tiap hari pasti akan melanjutkan didikan aku untuk Al-Quran. Menghafal Al-Quran, baca Al-Quran. Karena dulu aku mengajarkan begitu. Tenang orang tua ini di kuburannya. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Kalau meninggal seorang ayah, seorang laki manusia, maka terputus kecuali 3. Salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Hasil didikan kita. Kita tidak khawatir lagi. Ilmu yang bermanfaat, kata Allah, ilmun yuntafa'u bih. Yang kita ajarkan, kemudian anaknya ngaji, anaknya dia tahu kalau dia dagang nanti jualan di pasar, dia tahu gimana caranya jujur. Kalau dia dikasih amanah, dia tahu gimana caranya menunaikan amanah. Karena dididik sama bapak ibunya. Ayahnya ngasih tahu, nah begini caranya kamu melaksanakan tugas sebagai seorang muslim. Nah inilah yang dipesankan oleh Imam Al-Baji. Kata Imam Al-Baji, kalau nanti aku dikasih umur oleh Allah, wahai anakku, nanti nasihatnya ditambah. Akan diberikan ilmu-ilmu, diajarkan ilmu-ilmu yang lebih banyak. Dan ini sampai apa? Sampai nasihat ini disampaikan oleh Imam Al-Baji dengan harapan apa? Semoga nanti kalau sehat, aku sampai dewasa ketemu dengan kalian, nanti kita belajar bersama-sama di Perancis. Begitu di dalam penjelasan beliau. Dan memang tumbuh besar dengan ayahnya di Perancis. Nah, dulu itu negara Islam sampai Spanyol, Perancis, ya. Dan tapi salah satu anaknya keburu meninggal masih kecil. Kemudian kata Imam Al-Baji, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Aku bertawakal kepada Allah dan hendaknya semua orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya yang diajarkan oleh Imam Al-Baji. Sini sebutkan fa fi ma arsumuhu min wasiyati wa ubayyinuhu min nasihati ma in ali amiltu ma bihi sabbattu ma ala manhajis salafis saleh. Apa yang aku tulis ini dari wasiatku, semoga kalau kalian mengamalkannya, kalian diberikan keteguhan di atas manhaj yang benar, manhaj yang diajarkan oleh generasi sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in. Wa fuztuma bil madjarir rabih, dan kalian beruntung dalam jual beli yang menguntungkan. Wa niltumal khaira wal akhirah wa astaudi'ullaha dinakum wa dunyakum. Aku titipkan dunia dan agama kamu. Wa astaghfiruhu ma'ashikuma wa ma'adakuma wa ufawwidu ilaihi jami'a ahwalikuma wa huwa hasbi fikuma wa ni'mal wakil. Ini muqaddimah, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Imam Al-Baji, wa'lama anna la ahada ansahu minni lakuma. Ketahuilah wahai anakku, enggak ada orang-orang yang ngasih nasihat yang paling ikhlas daripada aku, daripada ayah. Ayah itu nasihatnya paling murni, paling ikhlas. Bapak Ibu, punten. Manusia hari ini banyak yang lupa dengan persiapan anaknya dari sisi agama, kesehatan akal dan pikiran, dan akhlak. Kebanyakan kalau orang tua punya anak, yang dipikirkan apa Bapak Ibu? Kira-kira apa yang kita pikirkan? Kebanyakan urusan dunia. Sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Nanti kuliah di mana, nah? Jurusannya yang mudah cari kerja, ya. Semuanya urusan dunia. Sehingga dia lupa nanti kalau dia sudah meninggal atau dia sudah tua, anak sudah menikah,
dan sudah pergi, dia akan menangis. Anaknya sudah tidak ada lagi silaturahim. Anak-anak ini tidak dididik untuk silaturahim. Anaknya tidak lagi berbakti ke orang tua karena anaknya nggak ngerti urusan berbakti ke orang tua. Nah, ini sering dilupakan. Nah, nasihat orang tua seharusnya adalah nasihat yang sebagaimana diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya, yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Inilah seharusnya nasihat yang kita siapkan. Dunia mah Bapak Ibu, sehebat-hebatnya urusan dunia, ya gitu aja. Nggak makan apa itu biasa aja. Nggak ada yang orang yang punya mobilnya 10, dia pakai 1, 2. Sudah turun dari mobil, sudah aja begitu. Nggak makan makanan 1 piring sudah kenyang, sudah. Dunia ini, kalau kita dunia terus. Saya pernah Bapak Ibu ya, suatu hari saya itu lagi duduk ngobrol dengan ada 2 orang. Ini dalam waktu yang berbeda. Yang pertama ini mantan ketua, mantan apa tuh, dirut, apa sih yang di sini bawah sini Dago. Dago tuh mana sini Mas? Bapeda ya sini. Dirut Bapeda. Bapeda berarti Bapenas dirutnya. Beliau dulu mantan direkturnya, direktur utama. Beliau bilang ke saya itu baik sekali, kayak orang tua gitu. Sampai saya nikah hadir, anak saya lahiran jenguk, ya. Pokoknya tiap ada undangan dari saya selalu hadir, Bapak ini. Kenapa? Kenapa? Bapak ini anaknya sudah nggak ada, sudah nikah sudah pada pergi, jarang ada ke rumah. Dan Bapak ini nangis, Bapak ini sepi. Bapak itu orang Sunda, Bapak itu ayah nu ngahibur, ayah nu silaturahim. Anaknya kemana? Anaknya nggak ada. Karena anak tidak paham agama, dia tidak akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai anak yang soleh. Dan apa yang diharapkan oleh ayah ketika usia seperti ini? Bisa dibayar pakai mobil nggak? Oleh harta nggak bisa. Sedih aja sudah. Nggak bisa dia apa-apa, ditelepon. Assalamualaikum, apa punten sibuk? Senang nuju sibuk, kewenya, nuju rapat. Sudah ditutup, sedih Bapak ini. Lihat, kata Syekh Imam Al-Baji, ketahuilah nggak ada nasihat yang paling murni kecuali nasihat dari ayah. Dan ayah harus mulai mikirin nasihat yang benar, nasihat berkaitan dengan akhirat bagi anak-anak. Kalau kita meninggal sudah nggak ada lagi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita kecuali bekal nasihat yang pernah kita berikan. Kata Imam Al-Baji, wala asfaqo minni alaikum, nggak ada yang lebih cinta kepada anak kecuali kami, ayah dan bunda. Kata Imam Al-Baji, kecuali aku ayah. Gak usah dengerin. Kalau gini ya, terkadang ada anak marah, bapaknya melarang. Padahal suatu hari dia tahu, oh bapaknya itu ternyata baik. Saya masih ingat ya, saya itu dulu waktu kecil dari 3 SD tinggalnya nggak sama orang tua. Saya tinggalnya di Tasik. Orang tua di Bandung. Saya tinggal sama nenek sama kakek. Kakek saya itu galak, nenek saya galak. Kalau sore maghrib, mau maghrib sore-sore, udah bawa-bawa sepuli di nyari-nyari. Herpe balik ngaji. Wah udah itu. Kalau udah bawa sepuli di mengerikan. Mandi. Saya dari 3 SD itu nggak sudah nyuci baju sendiri, nyuci sepatu sendiri, sekolah sendiri. Dan di usia SMA saya pernah dagang es sirup di Tasik, terkenal es bojong namanya. Saya pernah jualan es bojong, pernah jualan getuk bikin sendiri. Dan begitu udah mandiri aja karena tinggal sama nenek kakek. Nah dulu merasa galak banget ini aki teh. Ya. Dan kalau saya ngaji itu dulu masih ingat suka ngaji kitab Safinah. Ngajinya tuh jauh ke daerah Gunung Lipung gitu. Itu bawa obor. Jadi berangkatnya sore sebelum maghrib, nyampe sana maghrib ngaji sampai isya, pulang isya tuh bawa obor. Karena gelap sekali lewat sawah. Nah ini terasanya kapan? Terasanya kalau udah gede. Oh ini ternyata ada manfaat. Jadi anak-anak kalau ditegur, dikasih teguran oleh orang tua, maka ketahuilah di situ ada kebaikan dari orang tua. Nah kata Imam Al-Baji, wa annahu laisa fil ardi mantati bu nafsi an yafdula alayya ghairukum. Nggak ada yang lebih baik
berperilaku kepada engkau berdua lebih daripada aku. Ya. Kemudian ini nasihat mukadimah ya. Mukadimahnya panjang. Kemudian Imam Al-Baji di akhirnya menjelaskan tentang keluarganya. Kata Imam Al-Baji ini, wa'lama annana ahlu baitin lam yakhlu bifadlillah. Hai anakku, ketahuilah kita ini keluarga yang semuanya ini orang-orangnya baik, bapak, kakek, nenek, paman, eyang, engkong, semuanya baik, abah, semuanya baik. Kamu ingat, kamu tuh keturunan orang-orang baik. Ini penting, Bapak Ibu. Penting sekali ngasih tahu ke anak kalau dia, karena gini, yang baik itu keturunannya akan berpengaruh dan Allah akan berikan kebaikan. Contoh dalilnya apa? Ingat nggak kisah Nabi Musa ketemu dengan kisah Nabi Khidir dalam surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Ketika membangun benteng rumah yang mau roboh. Apa kata Nabi Khidir? Amal jidaru. Adapun dinding ini milik siapa? Milik anak yatim. Wa kana abuhuma syaikhon. Bapaknya sudah tua. Kata Ibnu Abbas, bapaknya yang dimaksud itu bukan bapaknya, tapi yang disebutkan dan orang tuanya itu adalah orang tua yang soleh. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, ini yang dimaksud kakeknya, bapaknya ini bukan bapaknya, tapi dia kakek ketujuh. Dalam tafsir ini Ibnu Abbas menjelaskan begitu. Kakek ketujuh karena baik, oleh Allah disuruh Nabi Musa, Nabi Khidir menolong dia. Setiap orang yang punya kebaikan, keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita menjaga diri kita dengan baik, anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua yang baik, kalau anaknya menjadi jelek, dia akan susah bergerak untuk menjadi jelek. Kenapa? Terpengaruh. Lihat waktu Maryam bawa siapa? Nabi Isa. Kok ujung-ujung ia istri nyanak bayi tegaduh suami. Kuma sahur warga, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyah. Hei Maryam, kamu sudah berbuat perbuatan yang buruk. Maka abuki imra'asau. Bapak kamu mah enggak gitu, soleh. Kok gini? Lihat. Orang kalau bapak orang tuanya baik, anaknya mau bangor teh malu. Kenapa? Ieu mah putrana bapak ieu mah imam masjid, bapak ieu mah ahli masjid, bapak ieu mah hafid Quran. Malu anak. Ini diingatkan Maryam. Maryam belum menjelaskan waktu itu, diam aja. Kata orang-orang, makana abuki imra'asu wa makana ummuki bagian. Ibu kamu juga enggak gitu, soleh ibu kamu teh. Oh, kok kamu punya anak gak punya suami, gimana? Kemudian kata orang-orang, ya ukhta Harun. Nah, kemudian kata siapa? Maryam, fa asyarat ilai. Tuh ngobrol lah sama dia, sama bayiku ini. Kemudian Nabi Isa bicara. Nah ini orang tua itu cerminan pada apa yang ada pada anak. Jadi anak tuh dia akan terpengaruh dengan apa yang pernah diajarkan oleh orang tua. Lihat sini, Imam Al-Baji menceritakan, keluarga kita, hei anakku, itu keluarga agama, agamis, baik, amanah, berakhlak. Ingat itu. Kamu ingat nanti kalau udah gede. Kalau jadi pedagang, ingat, keluarga kita nggak pernah curang. Kalau kamu jadi tetangga, punya istri, bertetangga sama orang, ingat, keluarga kita orang-orangnya baik, kakek, nenek, abah, aki, semuanya, uyut, semuanya mereka ini baik-baik ke tetangga. Ingat, ini nasihat kan? Sehingga anaknya mau berbuat yang jahat itu, ingat, oh udah abdi mah kudu nyontoh orang tua. Nah, kemudian setelah itu Imam Al-Baji menjelaskan, saudara-saudara aku juga semuanya baik-baik, semuanya orang-orang beragama, soleh. Nah ini nasihat dari Muqaddimah Imam Al-Baji. Kemudian sekarang masuk ke materinya. Ya. Kata Imam Al-Baji, ya, wa awwalu ma usikuma bihi ma usi bihi Ibrahim banihi wa Yaqub. Yang pertama kali aku wasiatkan kepada kalian berdua apa yang ingin aku wasiatkan
yang pernah diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi gini, orang tua itu jangan lupa bahwa anak ini adalah anak-anak yang ada di tangan kita hari ini. Mereka ini nanti akan datang kepada kita, meminta pertanggung jawaban. Kata Nabi SAW, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu pemimpin dan akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Ada anak hari ini, Bapak punya anak usia berapa? SD, SMP, SMA, ada yang masih bayi. Semua nanti mereka ini akan ketemu dengan kita. Dan mereka akan minta pertanggungjawaban dari kita semua. Ini harus kita siapkan Bapak Ibu. Dan kita nggak boleh kalah. Dan kita harus benar-benar komitmen dengan istri. Suami istri harus komitmen. Ini anak ini harus disiapkan untuk akhirat kita. Kalau kita meninggal duluan, anak kemudian durhaka, kita punya dalil di hadapan Allah, kami sudah ngajarin ya Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kenapa orang-orang lari? Kenapa? Kenapa kabur? Karena nanti di hari kiamat orang-orang takut ketemu mereka yang akan nuntut. Siapa yang mungkin bakal nuntut kita, Bapak Ibu? Yang paling berpeluang untuk menuntut kita siapa? Mereka yang hidupnya lama bersama kita. Saudara, bapak, ibu, anak-anak. Mereka yang tinggal bersama kita. Mereka yang akan nuntut. Maka orang-orang nanti nggak mau ketemu anak. Kenapa nggak mau ketemu anak? Ketemu anak nggak mau di hari kiamat? Iya, soalnya saya dulu nggak pernah ngajarin sholat. Nanti anak bakal nuntut sama Allah. Kenapa nggak mau ketemu anak? Ya soalnya dulu saya nggak pernah ngajarin dia Al-Quran, nggak pernah ngajarin dia akidah, nggak pernah ngajarin dia agama. Perilakunya jelek, taunya pokoknya kapan beliin handphone, ya, beli baju, kalau ulang tahun kuenya kayak gimana, lagunya di mana, yang seperti apa. Itu aja yang ada di kepala. Nggak pernah mikirkan gimana anak ini memiliki perilaku-perilaku yang baik, memiliki akhlak yang mulia seperti yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasul di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nggak pernah orang tua lupa dengan hal, maka nanti kabur. Dalam Al-Quran disebutkan nanti mereka yang menuntut ini akan mengatakan wal anhum la'nan kabira, ya Allah azab dia 2 kali lipat, di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira, siksa dia 2 kali lipat dan laknat dia lebih besar daripada aku ya Allah. Mengerikan. Ini hari paling mengerikan Bapak Ibu, ini hari paling mengerikan ketika kita nanti dipertemukan dengan anak-anak kita dalam keadaan anak-anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus disiapkan oleh setiap anak. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, memberikan nasihat yang paling utama kepada anak-anaknya. Bukan urusan-urusan dunia. Urusan dunia, kita ambil apa yang kita perlu. Yang berlebihan ini tidak akan enak. Coba aja. Misalnya makan, saya waktu terakhir makan di sini tuh, ya makan. Kalau ditawarin Ustaz ini apa dulu? Lontong, enak. Ya. Tambah apa lagi? Kalau sudah 3 piring lebih, jadi mulai gak enak rasanya. Yang gak enak apanya? Diri kita kelebihan. Dunia itu kita ambil secukupnya saja. Nah ini yang sering lupa ya, anak-anak saya sering nangis. Dulu pernah ada orang tua datang ke saya. Dia tuh bilang, Ustaz, anak saya itu bandel. Kerjaannya nonton aja. Saya bilang, biasanya itu dari orang tua, kata saya. Lah Ustaz kok nuduh saya? Iya. Ibu waktu kecil anaknya gimana? Waktu kecil sering digendong sambil nonton sinetron, katanya. Nah itulah hasilnya. Ya. Ibunya nonton drakor terus. Ya anaknya pasti ngikutin. Pokoknya anak mah kayak buah, nggak akan mungkin jauh dari pohonnya. Pasti jatuhnya deket dari pohon. Anak tuh mirip kayak orang tua. Dan mereka ngerekam terus. Bapak ngomong apa, bapak ngomong kasar, anaknya pasti kasar.
Anaknya lembut, bapaknya lembut, anaknya pasti lembut. Bapaknya sopan, anaknya pasti sopan. Dan inilah seperti ini, seperti tadi Maryam itu. Kok kamu gitu? Bapak kamu soleh loh, gitu. Nah, orang tua hari ini harus memikirkan hal demikian. Saya pernah ada orang tua yang konsul ke saya. Anaknya SMP, masuk pesantren, bayar berapa puluh juta. Baru berapa bulan kabur. Kaburnya nggak ke rumahnya, kaburnya ke rumah saudaranya. Ketahuan sama ibunya, nangis ibunya. Ya udah tuh nah mau pindah kemana? Nggak betah di situ, Pak. Pindah ke pesantren lain, bayar lagi. Kan setiap masuk ada uang pangkal mahal. Bayar lagi, baru 2 bulan kabur lagi. Ya, anaknya pokoknya di rumah bandel, kerjaannya main, nggak apa sholatnya malas dan seterusnya. Kemudian saya ajak, coba ibu kita muhasabah dulu, pernah nggak ngajarin yang nggak benar ke anak. Setelah diteliti, ya ternyata orang tuanya membiarkan anaknya melewati masa-masa didikan dia dengan cara yang tidak benar. Dia lupa ngajarin anaknya sholat 5 waktu. Anak sudah gede, sudah susah, anak SMP, SMA. Ya, susah, karena sudah balik sudah kuliah, susah. Kalau sudah kuliah, kalau laki-laki mainnya harus ke bapaknya yang punya peran, ya main apa namanya, main cambuk. Kamu kalau nggak sholat dipukul, kata Nabi, wadribuhu fi ashrin. Pukul anak kalau nggak sholat di usia berapa? 10 tahun. Oh, anak kuliah nggak sholat, bukan cuma dipukul, ya, dibanjur sekalian. Jadi lihat, banyak kesedihan-kesedihan para orang tua ketika anaknya sudah dewasa, karena dia melewati masa-masa seperti masa-masa keemasan anak-anak kecil yang pada ngaji di masjid. Dilewatkan, dia nggak pernah ikut andil, nggak mikirin gimana pendidikan anak. Nah, ini sedih sekali. Dan bekal kita, saham kita tuh apa, Bapak Ibu? Hidup kita ini seperti bisnis. Allah mengatakan, hal adulukum ala tijarah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah jual beli? Hidup kita ini seperti jual beli. Allah ngasih saham ke kita. Saham kita apa? Dikasih sama Allah. Satu, umur. Yang kedua, anak. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, punten. Biasanya kalau yang ngasih saham itu suka minta pertanggungjawaban nggak? Nuntut nggak? Pasti nuntut. Mau bisnis, ini saya ngasih saham 50 juta. Bakal nanya nggak? Habis mah hilap, habis masuk gue. Nggak mungkin. Nah, nanti Allah akan menuntut kita atas saham yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umur, anak yang diberikan kepada kita. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Baji, ini adalah bentuk perhatian bahwa orang tua harus mikirkan generasi. Hari ini generasi kita ini sudah banyak terjajah, ya, dengan tontonan-tontonan yang gak jelas, kemudian bahasa kasar, nggak kenal Nabi, nggak kenal Rasul, nggak kenal adab, tata krama. Anak saya itu pernah lagi main-mainan gitu sama anak-anak yang lain. Kemudian tiba-tiba ada anak lain ngambil gitu. Anak saya sampai kaget. Anak saya sampai nanya, ayah, kok dia nggak izin sama aku? Anak saya usianya 5 tahun. Kok dia nggak izin? Harusnya kan dia izin dulu. Terus sama saya disuruh ambil, nah, dipanggil orangnya, ambil. Saya bilang, nah izin dulu, kalau diizinkan boleh. Banyak anak-anak yang nggak, orang tua udah nggak mikirin ini. Pokoknya kapan ulang tahun, di Ramadan beli baju, kemudian makan, terus pokoknya urusan-urusan dari leher ke bawah. Coba lihat YouTube anak-anak di YouTube, isinya apa? Ibu-ibu anak-anak suka nonton YouTube anak-anak kan? Kalau saya, misalnya anak saya kan kadang-kadang suka minjem handphone, itu disensor, kita cuma ngasih kids YouTube aja, dan itu dipilih channelnya. Karena banyak isinya itu urusan apa? YouTuber belanja ulang tahun gitu kan, isi-isinya itu nggak ngedidik apa itu. Nah, banyak anak-anak terwarnai dengan hal seperti itu. Nah, ini yang pertama kali diwasiatkan kata Imam Al-Baji, yaitu adalah apa yang pernah diwasiatkan oleh
oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Apa itu? Innallaha astafa lakumuddin. Allah sudah memilih agama yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ada nggak orang murtad? Banyak. Orang murtad banyak nggak, Pak? Banyak. Murtad dengan, saya pernah dakwah di daerah Sumatera gitu, ada gerejanya itu bangunan itu jelek banget gitu. Dan banyak orang datang ke situ, banyak yang murtad di situ. Hidupnya miskin. Saya heran, kok bisa ya? Dia ini tidak memahami bahwa salah satu warga muslim di situ, bahwa salah satu perkara yang menjadi pondasi utama yaitu urusan agama, yaitu Islam. Kalau meninggal dalam keadaan kufur sudah celaka. Kemudian kata Imam Al-Baji, wa anhaakum amma nahaa anhu Luqman, dan aku melarang kalian. Jadi tadi pertama menjaga Islam. Jadi hidup kita ini Islam, Muslim. Jangan malu mau sholat, jangan malu baca Quran, jangan malu zikir, jangan malu ngaji. Kita ini Muslim. Kita ini bukan pendosa. Kita ini bukan mujrim, bukan orang fasik. Jangan malu memperlihatkan Islam yang ada dalam diri kita. Kata Imam Al-Baji, dan aku melarang kalian sebagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim bagi anaknya, yaitu dilarang berbuat syirik. Apa aja yang mengandung syirik tinggalkan. Jangan pernah masuk ke dalam pagar-pagar kemusyrikan. Dekat-dekat dengan pagarnya nanti masuk ke dalam kemusyrikan. Maka tinggalkanlah. Wa uakidu alaikum fi dzalika wasiyati. Ini wasiat yang paling penting. Pokoknya agama harus dijaga, jangan berbuat syirik, jangan melakukan perbuatan yang mengeluarkan kita dari apa? Dari agama Islam. Kalau sudah begitu sudah celaka dan mati dalam keadaan celaka selama-lamanya. Wa uakidu, kemudian wa ukarriruha hirsan ala ta'allukuma. Aku ulang-ulang ini, penting sekali ini masalah agama ini. At-tamassuk bidin, berpegang dengan agama yang sudah Allah berikan kepada kalian semuanya. Fala yastazillakuma anhu syai'un min umuri dunya. Jangan sampai agama itu hilang gara-gara dunia. Jangan sampai enggak sholat gara-gara ada rapat. Jangan sampai itu kerudung dibuka gara-gara urusan gaji. Ini lihat nasihat penting sekali dari Imam Al-Baji bagi anak. Jangan sampai urusan-urusan dunia itu mengalahkan urusan akhirat. Ada orang kalau rapat mendadak ke Jakarta langsung datang dari Bandung, walaupun dadakan. Pada datang nggak Pak? Kalau kantor-kantor itu datang, langsung berangkat, walaupun macet. Panggilan dari Allah, santai aja. Ada azan, bisa aja. Ajakan ngaji, bisa aja. Mereka ini punya telinga tapi tuli, punya mata tapi tidak bisa melihat. Mereka punya hati tapi hatinya tertutup. Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak dipakai untuk berpikir. Mereka punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Urusan dunia mereka siap, tapi kalau urusan akhirat tidak. Nah ini anak harus dikasih tahu. Nggak boleh nak, ya, nggak boleh menggadaikan urusan dunia, urusan agama dengan urusan dunia. Apapun nilainya, apapun nilainya. Kenapa kok kamu sekarang pakaiannya begini, ketat-ketat begini? Iya, soalnya disuruh sama kantor. Kalau enggak nanti aku enggak naik jabatan, dikritik terus. Apa yang didapat? Terus oke, ambillah jabatan itu. Sudah naik jabatan, kemudian setelah itu punya anak, kemudian setelah itu tua, terus apa? Jadi apa? Jadi Nabi Sulaiman, kaya raya? Enggak, biasa aja hidupnya. Punya harta 150.000 hektar, enggak juga, biasa-biasa aja. Tapi akhiratnya digadaikan. Ini ngeri sekali. Nah inilah ya apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Baji di awal muqaddimah. Ini masih muqaddimah Pak, belum masuk ke bab. Ya, masih muqaddimah. Kata Imam Al-Baji, ya,
wa wabdula dunahu arwahakuma fa kaifa bidunyakuma fa innahu la yanfa'u khairu ba'dahul khulud finnar. Lihat kata Imam Al-Baji, jangan sampai dunia itu mengalahkan kalian, mengalahkan akhirat kalian. Dan jangan sampai dunia itu mengalahkan urusan-urusan akhirat. Berusaha teruslah untuk bisa menjadikan dunia di kaki kalian. Jangan sampai dunia itu mengalahkan kalian. Kenapa kata Imam Al-Baji gitu? Nah, nanti dunia itu gak manfaat kalau sudah di neraka. Gak bisa nolong apa-apa. Fir'aun masuk neraka. Gak bisa nolong apa-apa. Hartanya banyak. Korun masuk neraka. Hartanya banyak. Gak bisa apa-apa. Namrud di neraka. Hartanya banyak. Gak bisa apa-apa. Abu Jahal di neraka. Hartanya banyak. Gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Sudah celaka. Nanti penghuni neraka dicelupkan oleh malaikat di neraka. Sekali celup, cuk, diangkat lagi. Kemudian ditanya, gimana? Enak dunia teh? No kamari tapi beakan tu sholat, tu saum. Kunaon tu saum Ramadan? Ah sibuk atuh proyek. Tah, mah raos dunia teh. Baru dicelup sekali. Orangnya bilang, nggak ada ya. Dunia mah nggak nikmat sama sekali. Ini baru satu celup. Nanti penghuni surga yang di dunianya susah, dia malam hari baca Quran, dia ngedidik anak dengan berat. Nanti dimasukkan ke surga, baru sebentar ditanya gimana rasanya, capeknya di dunia, enggak, wah udah ini mah enak katanya. Baru juga sebentar di surga. Nah, kata Allah, wa may yattabi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pokoknya kalau mencari selain urusan Islam, celakalah di negeri akhirat nanti. Dan dua fakrah lagi, dua paragraf lagi. Berikutnya, fa'in mituma, kalau kalian nanti meninggal wahai anakku, lihat ya, ini pentingnya. Jadi Bapak Ibu ya, kita itu kalau urusan dengan anak, itu yang harus kita pikirkan selalu gimana nanti di hari kiamat. Gimana persiapan kita nanti di hari kiamat. Gimana pertemuan kita nanti dengan anak-anak di hari kiamat. Itu yang harus kita pikirkan. Di dunia ini kita jalani sekolah seperti biasa dijalani. Nah, emang terus apa gitu, biasa-biasa aja. Ya, saya sering nanya ke istri saya, gimana rasanya sekolah sampai dokter, jadi dosen di ITB, terus kemudian sekarang mau ngejar profesor. Kata istri saya biasa-biasa aja, biasa aja. Ya itu kebaikan kalau dimanfaatkan untuk kebaikan. Karena ya apa, dunia ya dunia. Kalau meninggal sudah tidak akan bisa dibawa lagi. Nah, lihat sini. Fa'in mituma, kalau kalian meninggal, ala hadzal din, di atas agama ini yang sudah Allah pilih, wahtarahu wa harrama ma siwahu farju anna taqi haitsu la nakhafu furqana. Ini Pak Bu, nasihat Imam Al-Baji ke anaknya ini tujuannya. Kata Imam Al-Baji, hei anak-anakku, kalau nanti kalian meninggal di atas agama ini, menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, semoga kita ketemu nanti di surga. Semoga kita ketemu dalam keadaan tidak takut akan siksa Allah. Semoga nanti kita ketemu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam pertengkaran. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Illal muttaqin. Kata Allah, orang-orang yang berkasih sayang di dunia nanti di hari kiamat bermusuhan, berantem. Kata bapak saya mah, ya Allah, begini-begini. Nanti si bapaknya, istri saya, ya Allah. Wah, berantem mereka, kata Allah. Kecuali orang-orang bertakwa. Mereka bergandengan masuk ke dalam surga. Di sini disebutkan pada hari nanti di mana tidak akan ada lagi rasa takut. Wa ya'lamullahu ta'ala syauqi ila dzalika wa hirsi 'ala Allah Maha tahu. Aku sangat perhatian dalam urusan ini
dan aku memperhatikan ini, kama ya'lamu isfaqi min antazula bi ahadikuma qadamun aw ta'dila bihi fitnatun. Sebagaimana aku takut kalian wahai anakku tergelincir, aku takut kalian tergelincir. Karena anak-anak itu ada masa-masa susah dididik, ada masa-masa lagi berubah dari sisi psikis, dari sisi psikologis, seperti ketika masa-masa puber. Ya. Anak-anak kalau lagi masa-masa susah usia berapa, Bu? Kelas berapa SMP? Kelas A? Kelas 3. Kelas 3 SMP itu masa puberitas yang paling susah. Nah, orang tua dan ibu bapak harus siap-siap kalau sudah memasuki SMP. Ini masa penentuan sebelum melewati masa puberitas yang pertama. Biasanya di sini agak berat. Kecuali mereka yang oleh Allah diberikan kemudahan. Kemudian fayahillu alaihi min saqatillah ma yahulluhu darul bawar wa yujibu lahul khulud finnar. Maka nanti maka aku juga takut di Allah marahi, Allah marah dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Fala yatakim al mu'minina min salafi wala yanfa'uhu sholihuna min abaihi yauma la yu'min. Nanti di hari itu nggak bermanfaat lagi orang-orang beriman, orang tua nggak bisa lagi ngasih apa-apa di hari kiamat. Inilah sekarang waktunya mempersiapkan diri. Walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi. Semua orang tua harus mempersiapkannya ketika anak-anak masih ada, kita masih punya umur, dipersiapkanlah. Diajarkan anak-anak perkara-perkara yang nanti insya Allah akan dibahas di dalam buku ini, yang mungkin kalau tidak sempat keburu di bulan Ramadan semuanya, bisa nanti dilanjutkan di waktu yang lain. Dan kemudian ini Imam Al-Baji membagi wasiatnya dalam 2 wasiat. Wasiat pertama adalah perkara dengan syariat, wasiat kedua perkara dengan dunia. Nanti insya Allah kita akan bahas. Sekarang mau dilanjut? Masih ada waktu atau tanya jawab dulu? Tanya jawab. Mangga, silakan. Sudah dicoba dulu ini mukadimah. Jadi hari ini belum belajar kitabnya. Baru belajar mukadimah dari kitab Wasiatul Walad, Nasihatul Waladiyah. Ya, nasihat untuk anak. Ini Bapak Ibu coba pulang dari sini praktekkan ya, bikin apa namanya? Bikin nasihat di rumah. Bikin ditulis ya. Ditulis, itu disimpan nanti dalam sebuah buku. Nanti kasih tahu suatu waktu nanti ini dibacakan ke anak. Kalau anak sudah balik, nah, nanti anak akan menjadikan itu pegangan. Ini harus kita biasakan. Enggak, kalau ada pertanyaan. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi di hari ini. Masya Allah, sangat baik sekali. Mungkin dari Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, silakan 1-2 pertanyaan karena sebentar lagi Bu ini enggak, silakan. Mau pakai mic atau suaranya keras? Ya, silakan. Udah gede nggak mau sholat. Ya, pertanyaannya bagaimana mendidik anak yang tidak nurut, ya, tidak mau sholat. Ya. Pertama, tadi sudah saya jelaskan bahwa anak-anak itu, Bapak Ibu sekali lagi, ya ini untuk orang tua ya. Anak-anak itu akan melakukan apa yang kita ajarkan. Kalau ada orang tua bilang, Ustaz itu masalah lingkungan. Yang harus memilihkan lingkungan itu siapa? Orang tua, ayah dan ibu. Jadi apa yang ada pada diri anak itu adalah buah daripada hasil didikan kita. Buah dari hasil didik. Sekarang saya tanya, anak disuruh sholat usia berapa, Bu? Mulai disuruh sholat usia berapa? 7 tahun. Dari mulai 7 tahun harus sholat 5 waktu setiap hari. Saum disuruh usia berapa mulainya? 7 tahun. 7 tahun sudah mulai disuruh saum.
Anak saya sekarang 5 tahun, sudah mulai saum. Jadi sahurnya pagi jam 6, bukanya bareng. Jadi sahurnya terakhir. Kata saya persiapan, tahun depan mah harus wajib harus mulai sahur full. Dan semangat alhamdulillah. Mulai dididik. Nah sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu. Kalau anak disuruh sholat dari usia 7 tahun, sehari berapa kali? 5 kali. Sampai usia 10 tahun, 7, 8, 9, 10, 4 tahun. 4 tahun, sehari 5 kali. 5 kali sehari. 5 kali 365 hari dalam setahun. Berapa itu? Sekitar 1.500 hari. Kali 4 tahun. Berapa itu? Kali 4 tahun berapa? Sekitar 6.000 kali kita menyuruh anak untuk sholat. Mustahil anak ini tidak rajin sholat. Kalau anak tidak rajin sholat, maknanya berarti ada tahun-tahun di mana kita membiarkan anak tidak sholat. Gitu. Nah Ustaz, sekarang mah kapalang sudah besar, gimana? Nah kalau sudah besar, maka cara pendidikannya harus, kalau anak laki-laki, mulai dengan pendidikan yang tegas. Bapaknya yang harus mulai berperan. Ya. Laki-laki bicara dengan laki-laki. Kasih tahu, nak, kamu nggak boleh main-main dalam urusan ini. Sholat harus betul-betul didampingi terus. Harus dikawal terus. Sampai dia rutin melaksanakan ibadah sholat. Karena ini pondasi, ya, pondasinya. Nah ini yang pertama. Jadi pertama muhasabah dulu Bapak Ibunya. Kemudian yang kedua, setelah itu kalau sudah dewasa, bapaknya yang mulai banyak. Kalau anaknya perempuan, maka ibunya lah yang banyak berperan. Nah, kemudian gimana caranya? Langkah berikutnya yaitu adalah berikan pendampingan kepada anak. Jadi ibu harus sering mendampingi anak setiap waktu sholat. Ya. Sekarang saya tanya Pak, Bu, saya tanya ke Bapak Ibu. Kalau anak dalam sehari nggak sekolah karena bolos, banyak nggak orang tua yang marah? Banyak. Ya. Kamu ini anak nggak benar, bolos sekolah, lihat nilainya jelek, marah-marah. Tapi anak nggak sholat kok diem aja. Ini salah bapak ibunya itu. Nah jadi bapak ibunya cara mendidiknya harus berubah. Jadi satu muhasabah, yang kedua berikan pendampingan kepada anak-anak. Yang ketiga, carikan lingkungan yang benar, Bu. Ya. Kalau ada lingkungan yang jelek, bilang, bawa anaknya. Teman-teman anak saya, maaf, mulai sekarang anak saya nggak main lagi sama kalian. Mohon izin ya, silakan main, nggak usah nyamper lagi ke rumah. Gitu. Nah ini yang bisa dilakukan, Ibu ya. Dan kemudian yang terakhir, dimasukkan ke sekolah, tempat menghafal Quran seperti ini, lingkungan-lingkungan yang baik. Karena lingkungan akan berpengaruh sekali. Karena orang tua itu suka lupa, Bu. Ya, kalau anak tuh apa ya, segala-galanya itu mirip kayak orang tua, suka lupa. Bahkan dari cara marahnya, pendendamnya itu bisa ngikutin orang tua. Karena itu sudah sunatullah. Ya sudah sunatullah. Saya pernah negur anak-anak yang nggak sholat di masjid waktu saya ngisi kajian. Saya tegur, kata orang masjid, Ustadz biarin itu mah udah biasa, bapak anaknya tara sholat. Semua orang begitu, anak tuh kumaha bapak, kumaha ibu. Jadi yang harus dirubah pertama kali bapak ibunya. Ya, bapak ibunya harus merubah. Setelah itu rubah cara mendidiknya. Rubah cara mendidiknya. Apa yang harus dijaga nanti insya Allah dalam pembahasan apa aja di dalamnya yang harus didahulukan. Begitu Bu. Alhamdulillah di sini ada majelis tahfidz Al-Quran anak-anak, di semangat dorong anak-anak untuk ngaji, menghafal, dan ya anak-anak memang harus dipaksa ya. Nanti lama-lama jadi kebiasaan insya Allah. Mungkin satu lagi masih bisa sebelum azan maghrib. Ya, diberikan satu pertanyaan lagi. Mau nanya? Ya, mau pakai mic?
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mangga, Pak. Masya Allah. Bagaimana, apakah ada Bebas batasan di situ. bagi seorang pengajar Ya. dalam menasehati santrinya gitu? Karena kan kadang pengajar juga punya rasa sayang gitu terhadap murid yang yang dididiknya gitu. Terus apakah kan kalau misalkan orang tua tuh kalau anaknya nggak sholat boleh memukul ya, sedangkan kan kita pengajar ada batasan tertentu. Tapi mengharap ada kebaikan juga. Nah, batasan apa dan apa yang perlu dilakukan agar bisa anak tuh ya sesuai dengan yang tadi dinasihati seorang ayah kepada anaknya atau ibu kepada anaknya. Begitu Ustaz. Syukran. Jazakumullah khair. Jadi pertanyaannya bagaimana cara guru ya menasihati anak. Gini, pertama Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya di At-Taubah ya, apa namanya? Ruang Muslim Menghafal. Ini harus kerjasama sama guru. Guru itu mereka punya peran yang penting untuk anak-anak, ibu-ibu semuanya. Jadi harus ngobrol, gimana nih caranya biar anak saya sukses, wahai ustazah, wahai ustad. Apa aja kerjasama yang harus saya lakukan di rumah, gitu. Jangan cuma nitip-nitip ngirimin anak. Dan itu mah tugas nanti di hari kiamat yang akan ditanya gurunya apa, ibu apanya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah komunikasi, disamakan dulu antara guru dengan orang tua. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang jadi standar di sini, disampaikan aja. Dan yang perlu dikasih catatan, jangan kebanyakan mengambil metode pendidikan dari Barat. Banyak yang baik, tapi tidak semuanya harus diambil. Karena di metode Barat itu mereka sekarang lagi menggemborkan metode ngajar di mana nggak boleh bilang ke anak jangan. Kalau ada anak buang sampah bilangnya jangan buang sampah sembarangan. Bilangnya, nah buang sampahnya harus di tempat sampah. Nah, banyak yang nggak boleh bilang jangan. Nah, dalam Islam enggak. Dalam Islam ada yang boleh. Dalam perkara-perkara pokok, akidah, sholat itu harus ada kalimat-kalimat tegas. Seperti Luqman ketika nasihati anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Itu kalimatnya dimulai dengan jangan. Jadi itu tidak apa-apa. Kemudian memukul anak, ini harus disepakati karena Indonesia ini negara demokrasi, undang-undangnya banyak yang kacau dalam urusan HAM, sehingga banyak guru dituntut. Di sebuah sekolah, saya minggu lalu dicurhatin sebuah orang tua. Ada di sebuah sekolah anaknya dicubit sama gurunya dipecat. Jadi akhirnya apa? Gurunya dipecat, nggak punya kerjaan, anaknya banyak, bingung dia, nggak bisa nafkahi anaknya. Gurunya pinter. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya nuntut sekolah. Nah, ini harus disepakati dulu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Misalnya, ibu-ibu, kami dari sekolah, kalau anak ibu melanggar, satu, tidak mau sholat, maka izinkan kami menegur dengan satu teguran lisan, dua teguran, kasih tahu ke orang tua. Ya. Kemudian bikin kesepakatan. Biar nanti kalau anaknya bilang, "Ma, aku tadi dicepret sama ibu." Ya, mantap. Nah, itu gurunya. Gitu orang tuanya. Karena tahu orang tuanya nggak akan marah. Ya. Kenapa? Karena perkara-perkara pokok seperti sholat, saum, yang nyuruh mukul kalau nggak mau sholat siapa? Yang nyuruh mukul siapa? Nabi. Kata Nabi, wadribuhu fi asyrin. Pukul anak kamu itu kalau nggak mau sholat di usia berapa? 10 tahun. Nabi yang nyuruh. Nah, kita ya pukul di pendidikan tidak, karena zaman sekarang sudah berubah ya. Saya itu heran gitu, orang tua sekarang tuh anaknya itu dibiarkan dalam keadaan tidak terdidik. Lebih baik tidak terdidik ya, daripada dicubit misalnya. Saya masih ingat, Bu, waktu saya menghafal Quran, guru saya itu kalau saya menyetorkan hafalan kayak anak-anak ini, menyetorkan hafalan bawa apa coba? Bawa rotan. Kalau salah tuh digini, cepret. Salah, cepret. Gitu. Kalau guru saya ini lupa, ini si rotannya nggak dibawa, dihitung, Bu. Salah setoran, hitung 1, 2, 3, kamu salah 5, pusat 50 kali. Itu guru saya dulu. Ya, galak sekali. Tapi rasanya sekarang senang. Kenapa? Karena hafalannya lumayan gitu.
kekuatan hafalannya. Nah, ini harus disamakan. Nah, kemudian guru-guru ya tentunya semua guru itu memiliki pahala jariah yang sangat besar karena dia disebut dengan ilmu yang bermanfaat dan juga anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu bukan cuma anak kandung, salah satunya anak didik. Karena kalau disebut anak kandung saja sebutnya ibnun atau banat atau bintun. Di sini sebutnya waladun soleh, bisa juga anak didik. Cara orang tua adalah mendidik anak-anak, cara guru adalah mendidik anak-anak sesuai dengan aturan Islam. Perkara-perkara pokok, dudukan dalam perkara pokok nanti ada di buku ini. Apa aja tentang tauhid, sholat, menghafal Quran. Ini yang penting-penting ini disimpan di paling atas. Dan kalau melanggar kasih tahu ke orang tua, Bapak Ibu mau sekolahkan anak sini ya, izinkan kami nanti menegur begini. Kalau Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu begini, bikin aturan begitu. Sehingga orang tua tidak akan banyak protes. Ini yang saya suka bilang ya, ini penjahat-penjahat orang tua. Suka banyak penjahat orang tua yang dia marah ke guru gara-gara anaknya dididik dengan cara yang lebih keras. Loh kok marah gimana? Bukannya bersyukur, berterima kasih. Saya udah bayar berapa? Ngedidik itu nggak bisa dibayar. Dibayar pakai apa? Rupiah. Berapa rupiah yang dibayar? Pak, Bu, di zaman Imam Abu Hanifah anaknya disekolahkan menghafal surat Al-Fatihah. Bayarnya satu surat Al-Fatihah 40 ekor kambing. Bayar berapa kita kalau ngajarin anak sekolah menghafal Quran? Murah. Ya. Terus protes marah ini aneh sekali. Banyak orang tua yang aneh sekali dalam hal ini. Harusnya mendukung orang tua, yang mendukung guru-guru. Apapun, ayo guru kerjasama dengan saya. Apa-apa. Harus ada komunikasi terus. Ada komunikasi terus. Nah, ini salah satu yang yang saya sekarang sekolahkan anak saya di sekolah ini itu, di sekolah anak saya sekarang, karena ini komunikasinya lancar gitu. Kalau ada ide sampaikan, nanti kalau ada apa-apa ngomong ke saya terus gitu. Tidak ada ragu-ragu. Nah, ini penting sekali. Jadi ada komunikasi yang kuat dan tentunya tadi memprioritaskan perkara-perkara yang penting di dalam mendidik. Ya. Kalau di RMM mungkin sholat sama menghafal sama tauhid itu yang paling pokok sudah, karena ini namanya ruang menghafal, berarti menghafal Quran itu yang paling diutamakan. Karena nanti di kitab ini nasihat menghafal Quran itu nomor 2 setelah iman. Jadi nomor 2. Nasihatnya banyak puluhan, nomor 2-nya menghafal Quran. Karena itulah kalau orang hafal Quran, anak hafal Quran, sudah ini dibimbing sama Al-Quran, dijagain sama Allah. Dia tenang punya anak hafal Quran. Nah, jadi ini nomor 2 itu menghafal Quran. Nah itu nanti insya Allah kita akan bahas. Bahkan Imam Al-Baji itu ya di sini di buku ini meletakkan menghafal Quran itu di atas taat dan mencintai Rasulullah di buku ini. Karena untuk anak-anak ini bekal anak-anak nomor 1 hafal Al-Quran. Setelah rukun iman kemudian menghafal Al-Quran. Gitu ya. Semoga dimudahkan dan saling mendukung, saling bekerja sama. Ya, ini Bapak Ibu, jadi manusia itu harus saling mencari celah-celah kebaikannya di mana. Itu yang harus dicari. Jangan mencari celah-celah keburukan. Yang nggak pernah melihat kebaikan itu binatang apa Pak? Yang kalau jalan nunduk terus nggak pernah lihat ke atas. Babi itu begitu. Kalau ada air jernih, diapain sama babi? Diaduk-aduk, diacak-acak. Nah itu manusia yang kerjanya nyari apa, diprotes ini itu, bukannya nyari yang baik-baiknya, itu mirip kayak khinzir. Ya. Dia tidak punya faidah. Dia mikirnya perkara-perkara yang jeleknya terus. Padahal banyak yang bisa disamakan interaksi di antara sesama guru dan orang tua. Ini hati-hati sekali ya untuk urusan anak, dan harus ngedukung orang. Kalau guru yang baik mah dukung ya. Tadi itu maaf anak ibu begini sama kami dibeginikan, oh nggak apa-apa, nangis ya nggak apa-apa, nangis cuma berapa menit,
nangis itu bagus buat anak, nangis itu sehat, nggak apa-apa gitu. Jadi ini harus dijadikan kesepakatan bersama. Memang negara kita negara demokrasi, nah ini yang harus hati-hati. Baik, sudah mau azan, ada pertanyaan lagi? Ya, sepertinya sudah ini aroma buka ya. Dicukupkan dulu sampai sini. Ya, ini tuh masih ada pertemuannya nggak? Oh, 2 kali hatam, insya Allah 2 kali lagi. Ya, 2 kali hatam. Ini 3 kali insya Allah hatam. Ya. Nanti mungkin mudah-mudahan jam berapa tuh tadi? 4.30 sudah mulai ya. Mudah-mudahan ke depannya. Tadi saya berhenti 2 kali hujan, sudah berhenti teduh berhenti nih hujannya jalan baru berapa meter merayat lagi kayak hujannya di peta-peta gitu, turun dikit garing ke bawah situ si Babakan Siliwangi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa hadir karena minggu depannya udah nggak ada tahfidz intensif kan, jadi bisa lebih awal, nanti kita bahasnya dari awal bisa selesai sehingga orang tua tahu saya ngedidik anak mana dulu tahapannya, itu yang harus diprioritaskan. Dan bagaimana cara ngedidiknya ini bukunya sangat bagus sekali. Dan buku ini dijadikan pegangan oleh para orang tua di berbagai negara. Karena ini penulisnya orang Spanyol, ya. Bahkan diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Jadi buku ini buku terkenal, ya, salah satu buku terkenal. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiru innahu wal ghafurur rahim, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.